janna jin itu maknanya itu sesuatu yang enggak dilihat. Jadi tidak kelompok tertentu secara wasfiyah. Ya amanat kula sampai dia alim kaya kula engko oleh gitu. Ngono itu kula garansi bebasnya. Jin itu secara wasfiyah itu tidak kelompok tertentu yang kena taklif kayak manusia jin mboten secara wasfiyah. Karena maknanya jin itu yang tidak dilihat, no? Sehingga kalau dengan versi wasfiyah itu iblis juga namanya jin. Mulane tenggere surat Kahfi napa surat napa wis pilih dia mansur isle kana minal jinni fa fasaqa. Jadi illa iblis kana minal jinni. Iblis itu kan tertua. Dan apa maknani kana ana sapa jin iku ana sapa iblis iku minal jinni. Berarti kan tuwa jin. Wong iblis iku anake jin. Nah, delok ayat itu illa iblis kana minal jinni. Iku nak mbok maknani ismiyah ku kacau. Maknani ismiyah artinya apa? Jin itu kelompok tertentu sing dadi indukane iblis. Nah, delok ayat illa iblis. Lah makna niku keliru. Ora wasfiyah. Tapi keliru ya oleh biasa keliru. Ngono kok repot. Biasa keliru ya. Nah, sing bener itu diwasfiyahno nggih Mansur. Dadi illa iblis kecuali iblis kana ana sapa iblis minal jinni sangka kelompok sing ora kena didelok. Jadi tetap nganggo makna napa? Wasfiyah di ayat itu, napa di ayat itu. Mulane wong nek edan iku bahasa Arabe majnun, no? Iku masturul akal, apa? Bengi ya jenenge falamma janna alaihi lailu, malam sudah gelap. Terus anakem kowe zaman cilik ning gone wetenge mbokmu iku jenenge janin. Karena masih di mastur fil batni di enggak bisa dilihat. Kalau terang sebab itu jin itu ya biasa, maksudnya biasa itu ya, karena kita tidak bisa melihat pengalaman nyebut kelompok itu masing jin. Ono sing tau roh. Di komunitas jin, mungkin kowe sing darani jin. Ganteng mungkin roh di jin jalalen. Lha iki teori, iki ragu kok ngomongi wasfiyah, kira usah tersinggung, bocah kok goblok iki ora usah tersinggung. Dadi yo tenan ya iki dadi kok tidak. Kapan-kapan wianan mbek jin. Apa pendapat Anda tentang kita? Ndekne mesti antum al jin, kamu semua itu jin jalalen. Jin itu secara wasfiyah itu tidak kelompok tertentu. Nah, tapi kemudian ada yang sudah ismiyah. Ismiyah itu alamiah. Alamiah itu disebut sakolen. Maknanya jin ada kelompok jenenge manusia yang ini sing doyan babot, doyan duit, doyan jabatan, hasud, lakoni itu ya kadang sungkem ning pangeran. Apik lagi jenenge manusia. Tenggere surat lali yo gelem eling yo. Kana minal jin. Insun apa? Iku duwe rival, duwe padanan jenenge jinnun. Padha-padha dua kelompok sing iso mlebu neraka, iso mlebu. Tapi secara kasta itu tinggi manusia. Sehingga hampir ijma'nya ulama jin itu tidak punya rasul sendiri. Dia rasulnya nginduk rasul manusia. Jika yang dakwah ke jin yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena jin tidak punya rasul mandiri. Jadi di namanya Jibril itu ora kenal ana rasul kok kelompok jin tetap nginduk manusia. Nah, terus berhubung Nabi juga dakwah ke jin terus banyak kiai sing GR ya di murid jin. Mergo ulama warasatu sauni-unine lah sokoe lha. Dene mulang ngarepe ku minyak apa jenenge? Larang sing nggo bodoni wong terus. Wah, bisa cek murah ono sing larang. Lu larang lho. Apal jin. Apal. Malane wong nek edan iku bahasa Arabe majnun. Alumni ya. Desa uni-unine wis. Iya jenenge falam ma. Wis wae hasil terus jare iku ana wangi-wangi iku jine teko ya wangi minyak iku. Tapi sing dukono iku ya wong gampang dibodoni ya. Alhamdulillah ada dua perbodonan mau. Wis padha dene. Tapi apapun iku jin pancen ono. Ya jin iku ono kok bentuke piye kowe iso kenalan dhewe. Lah nek iso kenalan ya cukup delok TV sing dikhayal-khayal sutradara. Komunitas jin mungkin kowe sing darani jin. Jadi memang hampir semua ulama, terutama keluarga Quran, itu memang ya biasanya diabaikan. Pernyataan dia tahu daftar mondok, kalau diabaikan itu mereka rapati daftar hobi ya raro, tapi memang. Tapi apapun itu, kayak kudu iman, itu dewi pangeran. Sebab di luar kita, itu ada makhluk jenenge. Ya tapi tadi di Quran kalau kata jin itu bisa ismiyah, berarti nau'un minat aqlan.
Memang dia sakolen, disebut sakolen apa? Bisa wasfiyah. Nah, kalau wasfiyah itu yang di ayat illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amr. Itu paling di antara yang paling wamid itu kuat amar ning ilmu Quran. Karena apakah semua ayat itu ismiyah apa namanya? Podo-podo dua kelompok. Ya, kalau ismiyah ya memang dia sudah punya nama tertentu dengan makna tertentu. Jadi kalau wasfiyah ya lama jin itu netral kan sendiri. Dia rasulnya nginduk. Kita yang nekuni tafsir itu kadang-kadang seneng wasfiyah gimana? Wasfiyah itu kalau untuk pengobatan atau saintis atau pengetahuan itu lebih lama. Lebih akan bisa digosokan yang awas panah guna apa? Misalnya contoh yang paling masyhur. Orang-orang ahli embriologi mungkin janggal katakan min alagen itu dari segumpal darah. Mani yang jadi segumpal darah itu tidak jadi orang. Ya mungkin maknanya min alagen itu semacam sel atau alas pokoknya sesuatu yang menempel di rahim. Mungkin dia memberi penjelasan sekian plasma dan apalah sesuai disiplin mereka yang nempel ke dinding rahim itu yang jadi nah, jika dia lebih suka min alagen itu dimaknani sesuatu yang nempel dari aliko ya'liku alakon sesuatu yang nempel. Alhamdulillah ada dua perbodonan ya karena mereka memang menekuni disiplin ilmu yang seperti itu. Dia monggo itu kan lo genatif kan tadi yang tapi kan nang Quran segumpal darah itu bahasa Jawa tuh nang Qurane min alakin malah oleh bantah dokter itu bohong di Quran tuh jelas manusia dari segumpal darah bahasa Indonesia Quran bahasa Arab sing ono min lain tapi biasanya diabaikan nah itu kan pernyataan atau pendekan ini cerita andekan yang benar itu ahli kedokteran itu pun tidak merubah kebenaran Quran karena alakin bisa dimaknani. Tapi apapun itu kowe kudu iman iku dawuhe pangeran. Atau dimaknani secara balagha. Jenenge nek manusa sing sombong-sombong ngene iki, sing gayane pinter nggawa sawi macam-macam. Iku ya min alakin materimu segumpal darah. Jadi bukan dia yang jadi manusia tapi jenis materi Anda itu sama dengan segumpal darah. Itu yang di ayat ben ora sombong. Kowe mletemu ngono iku jenis segumpal darah. Itu paling di antara yang balagha napa? Itu ruwet. Nah, hal-hal seperti itu mungkin semua dalam disiplin ilmu tafsir. Ayat itu ismiyah apa? Bakar wa khusus-khusus itu paling sopan. Maksud dia nak ngomong punya nama tertentu. Antallati kharasta min makhrajil bauli marratan. Antallati kharasta min makhrajil bauli marratan. Rai koyo kowe iku sing metu kok dalane uyah ping pindho. Mani metu ka wong lanang iku ya kok dalane uyah. Kowe lahir ka mbokmu ya kok dalane. Ngrai ngono kok sok mbok kira karuan. Ada hal-hal yang kita ini dengan status seburuk itu. Sing nggo sawi lho, kuwabe sing nggo sawi. Sing nggo jalalan, sing pidato mlepuk ora kok to wae. Nah dikatakan min disebut saibul fadilah wal karamah wal musibah iku kuwabe. Mani yang jadi segumpal darah itu dari masa ada wae, apa sak masa ada, Bang? Ya maknane min alaq. Oh, fadilah sel atau alas pokoknya sesuatu yang menempel di rahim. Mungkin dia memberi penjelasan apalah sesuai disiplin mereka yang nempel ke dinding rahim itu yang jadi apa biasanya MC kok boy apa lebih suka min alakin itu dimaknani fadilah nempel dari aliko ya'liku alakon sesuatu yang nempel mana saja ya karena mereka memang menekuni disiplin ilmu yang seperti itu no? Oh maksudnya itu kan ada. Yang tapi kan nang Quran segumpal. Ini gede ya orang ada ya. Nang Quran min alaq. Ya. Masuk ya. Quran itu jelas manusia dari. Iya. Ya yang kok kayak orang ada gimana cerita. Memang. Nah itu kan andai kan yang benar itu. Nah, jadi itu pun tidak merubah. Mbah Mun sering cerita berkali-kali mungkin marrotin sama saya juga sering cerita di depan umum. Ono kiai dimaknani secara balagha. Kandhani sombong-sombong ini. Ngono muga bulan. Sampe rame-rame Neil Armstrong ka sinten. Iku yo min ala. Isi tok muni ra mungkin. Sebajare bulan ning langit kesekian. Jadi ini bayangno langit itu koyo materi Anda itu sama pendapat dan saudara. Iso ditembus Kanjeng Nabi Jibril tok pamit. Gawe babon dikalahno napa? Oh, kiai ini melarat pisan. Bayangno pintu langit sok kriyat. Tafsir. Pak Jano mae kok gedek jare. Sapa iku Muhammad, mbek sapa iki Jibril, mbek sapa Muhammad terus kriyat.
Dari bangun Sembrono ki desa. Mulane ki desa sampeyan niku bahaya, nek ora istighfar. Wong pintu langit kok dibayang napa? Mani metu ka wong lanang iku ya kok dalane. Jare walane swarga jare Mbah Mun cerita Mbah Mun kok sombong kira karuan. Malaikat paling seneng panitiane wong desa. Perkara pakanan musik dadi jaluke iku. Jalalan wong swarga karek khayale karek apa? Lu swarga nurut sampean ya bingung. Iki kan roh wanita Pakistan tuh. Wong desa iku ra wong angon melek sithik ngono wis masuk wis. Lho nurute Ki Mansur ngene wis ro. Masak napa wae, babon napa wae wis ro. Ruwet terus. Lho kan wis ro kan. Wah, Turki. Dia sing ayahe itu Turki itu. Ini. Alhamdulillah terus. Wis bar. Wong desa iku ra wong jari anangon ngono seneng wis. Melek sithik ngono sowan guys. Masuk wis. Oh maksud lho iku sok ben wong kiai-kiai desa ke Mansur ngayal swarga ya pokoke ana gethuk, ana ora kathah emblong. Apa kepili terus wong wedoke pokoke melek sithik ngono wis. Iya. Tapi swargane wong ngene-ngene iki. Ya Turki tiga Gusti. Maroko kalih. Italia piro lho jatahe piro? Swarga piro jatahe? Piro? Mbah Mun sing kali mungkin marotin sama saya. Iku malaikat maut ngurusi. Engko pakanan yo pizza ku wangel. Super. Hamburger ribet ra karuan. Ono munggah-munggah. Nek iki desa, wis seneng malaikat nglayani iki desa. Iki tok mungkin. Ku yo bojo sing piye sing niku lho Gusti. Pengalamane iku mau ning majelis taklim terus roh rodok melek sithik. Ning pengajian muslimat. Ya MC-MC-ne Tuhan wis masuk. Harga sesuai apa? Kaya. Mana? Bayang dong. Kali manusia sing haram-haram iso ben dituruti pangeran. Kau ngerti ning donya ku saleh ku ngempet. Ane ana wa khamril ladzatil lisya. Ku pangeran. Dari wong ngempet yo sakake ternyata yo. Bro ki desa. Mulane ki desa koyo kula ni wong parek pangeran ngempet yo kangen pangeran kok raimu. Langit kok dibayang napa? Ruwet swarga ku ruwet kaya ora ana kepengin yo serang angkat jare Mbah Mun marah ya malaikat paling seneng panitiane ya tak terang wong desa saiki pertanyaan kananmu jare Mbah Mun dhewe Mbah padahal sama iku maknane ma'ala sesuatu yang di atas kamu namanya swarga nurut sampean ya bingung jadi kaya iki asal sak dhuwurmu disebut kalau gitu sama itu bisa maknanya mutlakul hawa asal atmosfer atau angkasa luar ini bisa disebut apa? Ngono berarti mbok diceluk ning langit papat mbok telu tetep iso dinaiki wong mutlakul ruang kosong. Wah, buktine ana ayat wa farquha sama kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa farquha. Jadi iku jelas Allah bakas tentang kurma napa? Wong desa iku ra wong kurma iku awong istilahno. Redi bawah wa farquha sama. Padahal wong roh kabeh iso ke Mansur ngayal suwae kurma iku. Ono ning kono tok sekitar 4 meter 5 meter. Ya Allah nyebut ya faruha. Berarti manane sama iku ya kullu ma'ala kamlane Allah disebut sama wa ala. Sesuatu sing dhuwur disebut Turki tiku. Kayak Sayyid Ali Al-Habsyi nyifati Nabi ya ala masjid wa sama itu maknane dhuwur no. Berarti itu wasfiyah apa ismiyah? Iku malaikat mau wasfiyah. Pakanan yo pizza ku wangel. Lane ngaji, wong alim urip, ngaji be wong mati. Ngaji be wong mati iku terus kowe sok-sokan wali. Boleh mung golek akeh ngono wae. Wong bojo sing cilik wong niku lho Gusti. Soalan wali-wali mitos dilang wong mati urusane wali ora urusan apa nggih. Urusane ngaji be wong urip ngene iki nggo nantuk ya didol. Alhamdulillah. Wong donya iki apa? Donya ya kudu entuk wong apa? Hafid yo payu manusa sing haram balik yo payu perdukunan yo payu enak ning dunya ku enak pangeran uji apian opo didol kena niku apa iya Mas kok tak tahajud itu munajat mek pangeran Gusti panjenengan uji apian koyo kula ni wong agama barang tapi jenengan dol jenengan barno mawon sing ketol cara aku dadi malaikat azab ha ruwet swarga ku ruwet ana ra dadi mangkel tenan jare marah ya
Apa ya didol? Lho jin ngono lho perkunan jin. Berdua wae didol iso. Ngono ki ono sing jaga. Kula nanti wawancara mbek tukang jebul. Ngono ku piye? Iso nerangno Den. Jadi kaya iki asal sak dhuwurmu disebut wah seruat pokoknya dunia iya iso didol ya gitu. Atmosfer atau angkasa luar ini bisa disebut apa? Gudel ya gudel. Berarti kontrak ya. Oh iso kabeh dunia. Agama ya kena ya padha kena kabeh kan. Ruang kosong. Buktine ana ayat ana barwa sama kasa jarot ya saiki jin balenan. Dadi nak ngono sama iku ya ora mesti maknane. Iku jelas sing koyo diceritakno mau kiye iso sing kriyat. Kurma iku Allah istilahno tok di bawah. Itu paling angel ning ulumul Quran. Apakah lafaz itu ismiyah, apa lafaz itu wasiyah? Kita sebagai orang yang nekuni Quran. Jadi kita itu ya kita semua. Kowe barang sing go jalalan nggawa sawi. Berarti maksudnya kulo ma'ala. Lho kula ora sering diskusi mulai nyun sewu Mbah Mun anggere diskusi tafsir ya kalian kula. Anggere ngendikan tafsir sering ya. Kalau dudutono tafsir itu sing aneh. Bukan apa-apa, kita sing pantes dijak bakas boten perkara pilih-pilih murid itu. Misalnya bakas kowe apalah mabadi. Itu wasiyah apa itu? Piye ngawitine bakas iku konti wong. Ora rapal tak kok hadis ora ngaji. Apale kok jal-jalut kan ora ono hubungane. Ambek diskusi ilmu apa? Tafsir. Boleh mau golek akeh ngono wae. Cibe wong ya tak terang soal wali-wali mitos itu. Insun juga sama. Wali ra urusan paham ya. Insun itu orang yang potensi nggo nantuk ya delaminan jenenge insun. Nah sekarang syaiton itu mutamarrid, syato atau syato, ada yang bilang syato, ada yang bilang syato. Syato berarti nonya zaidah, kalau syatona berarti nonya asli. Kullu mutamarrid ini sama syaiton. Mana aku sengaja jalalan iki, soalnya setan. Ketika kowe mutamarid alam bukan pangeran. Kenapa Gusti ada orang lain jenengan takdir dadi kiai, dadi habib, dadi wali kula kok tetep semarat ora habib, semarat ora kiai. Cara aku dadi malaikat azab ha. Penggugatan terus pada Allah jenenge ya setan. Nanti disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatinal insi wal jinni, setan manusa dhewe. Kunan jin bakul mutamaridin ala wa yusama syaitonan. Jika kita muni auzubillah minasyaitonir rajim, asline ya auzubillah min syarri nafsi. Lah enam mutamarid. Ini disebut syayatinal insi. Tapi ketika setan itu makna ismiyah, dia punya nama tertentu untuk kelompok tertentu. Ya kita ini pasti tidak setan. Alhamdulillah kan. Kita ini pasti tidak setan, tapi dengan makna ismiyah. Ya, saiki jin balen. Iki masalah kata setan tahu digo pangeran makna wasfiyah. Mesti kowe mlebu. Iku disebut sayatinal insi wal jin. Setan manusa lan setan jin. Semangatnya apa? Setane jin itu senengane nyesatno wong. Manusa luwih nemen sebagai orang yang nekuni Quran. Jadi kita itu sesat-sesate dhewe ngajak-ngajak jalan-jalan. Marat-marate dhewe ngurbano wong liya. Isane agama mau iku kudu ngomong, sing untung ndekne agama ora untung. Kok untung piye ilmu rong ayat dienggo ngalor itu. Mulai ngiyai nganti mati. Lah nek ngiyai 20 tahun. Berarti wong Islam mau dikenal ayat loro itu. Piye ngawitine bakas sing konti wong. Dadi kan repal tak kok hadis ora. Apale opo jal-jal. Dadi ora hubungane. Ya iku sing angel. Diskusi ilmu apa? Tidak ada penulis tafsir atau penulis tafsir kecuali bingungnya urusan-urusan ini. Ya, tak terang tau. Ya tapi akhirnya ya orang bingungnya baru kayak wong duwe insting, duwe nurani. Orang yang ya lalah ya udah iso. Kayak ngene iki sing ngaji-ngaji ini kan aslinya ya ndak sealim sing peneliti, tapi ya iso. Syaiton itu disimpul pokok Islam ngkon apik ninggal elek. Wis iku bener. Wis ora usah diti pokok Islam ngkon apik. Berarti ninggal elek. Kalau satu wis gak penting. Mah iki wasfiyah ta ismiyah ra penting. Ini sama syaiton. Saya kira mubalek ayo balik setan. Dhisik kata mubalek itu sakral. Mergo mubalek orang yang menyampaikan agama Allah dengan ikhlas. Ismiyah. Sehingga mubalek bisa ukuran nabi mubalek. Nabi ngendikan ala hal balagh terus pas nyampe. Nanti baligu ani walau tapi saiki mubalek itu namanya sudah ismiyah tapi ganti generasi. Angger wong geleme mulang kok ngenteni dikei panggung. Jika kita muni auzu wape mulang yang ngenteni dikai ngenteni disebut Soibul Fadilah wal karom. Enam mutamarrid.
Dhisik ku yo ora anggere wong kangen pangeran terus wong liya diulang, ketemu petani ning dalan yo ulang, ketemu wong melarat ning dalan yo diulang. Punya nama tertentu untuk saiki wong ape mulang yang ngenteni yo gek panggung. Alhamdulillah. Panggung ora pas gremeng. Kita ini son sita merah pas yo. Ismiyah. MC ini salah nyebut saya bulu musibah ngamuk. Setan tahu digo pangeran makna wasfiyah. Mesti kowe mlebu. Misalnya MC ini rapat ayu kowe gremeng. Insi setan manusia. Dibuat sesuai konteks sekarang. Itu saja. Semangatnya apa? Setan jin itu senengane nyesat. Sampun. Manusa luwih nemen. Penanya kedua, monggo. Sesat-sesate dhewe ngajak-ngajak. Larat-larate dhewe ngurgana wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng Yai, ini ada pertanyaan tentang penafsiran Al-Quran berdasarkan ilmu sains. Untuk abad sekarang, kita mengenal teori ledakan besar yang sudah sangat populer. Namun walau demikian ilmu ini masih dalam bentuk zon yang wakilnya hakikatnya kita belum tahu dan belum yakin secara pasti. Namun teori ledakan besar ini kemudian disinkronkan dengan Al-Quran dengan penafsirannya bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu sudah ada teori ledakan besar. Pertanyaan saya begini, menimbang ilmu teori ledakan besar ini adalah ilmu dzon, ini masih memungkinkan ilmu ini salah, sehingganya penafsiran terhadap Al-Quran ini menimbulkan kekhawatiran, yakni kalau ilmu ini sebenarnya salah, kemudian disinkronkan dengan Al-Quran, nanti ada penyalahan dalam penafsiran. Namun sisi lain terdapat kebaikan, yakni ada banyak orang bicara bahwa Al-Quran turun sekian ratus tahun lalu ternyata di dalamnya memuat teori ledakan besar yang baru muncul abad modern ini. Dari penjelasan ini, pripun monggo Yai tentang penafsiran berdasarkan ilmu yang masih zon yang belum hakikatan seperti ini, monggo. Oke. Sing pertama Pak Ulil, yang kedua Pak Anwar. Sudah sama-sama keren Pak ya. Oke. Pak mahasiswa. Pak Ulil apa Ulil? Ulil. Pak Ulil. MC ini salah nyebut saya Ulil apa? musibah ngamuk. Ulil Absor. Sudah Ulil Absar, sudah bener ya. Misalnya MC ini rapat ayu kan gremeng. Itu namanya sudah bener. Oke. Yang kedua Anwar ya. Sesuai konteks. Kedua Pak Anwar. Itu saja. Sampun. Enggak, sudah gitu dulu. Penanya cekap dua dulu. Yang pertama mungkin nek jenengan niki pertanyaan yang pertama, apakah keumuman Al-Qur'an bisa ditaksis sesuai konteks sekarang? Ini ada pertanyaan Konteks tentang sekarang kekinian niki. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, untuk abad sekarang kejadian sains yang sesuai dengan sains, ilmu sains niku apa bisa juga dibenarkan ditafsirkan ke Al-Qur'an? Mengingat ilmuwan-ilmuwan sains sekarang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu banyak yang sesuai dengan sains akhir-akhir ini. Nah, seperti ledakan besar itu kalau diarahkan ke Al-Qur'an, apa memang sains itu sebenar-benarnya persis dengan Al-Qur'an atau masih ada kemungkinan nggak sama? Ini masih memungkinkan ilmu ini salah. Sehingga penafsiran terhadap Al-Quran ini menimbulkan kekhawatiran. Yakni kalau ilmu ini sebenarnya salah, kemudian disinkronkan. Ini rileks saja. Dengan Al-Quran. Saya ulang lagi. Memang syaratnya itu hafal Quran. Dalam penafsiran. Namun sisi lain, enggak, karena begini, saya berkali-kali berdebat sama orang-orang liberal. banyak orang bicara. Sekarang saya tanya, mereka kan senang sekali ya mengutip ayat la ikraha fiddin, bahwa dalam agama itu tidak perlu pemaksaan. Sebetulnya ayat itu jelas ada tulisannya qad tabayyana rusdu minal ghayy. Yang benar tentu begitu jelas, terpisah betul begitu jelas, yang benar ya benar, yang salah ya. Seperti ini. Sehingga kita tidak perlu memaksa orang, misalnya 2 ditambah 2 itu 4. Kamu paksa, kalau nggak mengatakan 4 tak penjara, itu tidak perlu. Kalau orang waras pasti yang 2 tambah 2 4, 1 tambah 1 2. Kebenaran la ilaha illallah itu seperti itu, kebenaran yang begitu nyata sehingga tidak butuh dipaksa. Jadi sebetulnya la ikraha fiddin itu konteksnya, karena kebenaran benar-benar sudah punya eksistensi yang nyata, untuk diakui itu tidak butuh pemaksaan. Itu namanya
Orang seluruh Indonesia kan bilang 1 tambah 1 itu 2. Enggak usah diintimidasi nanti ditangkap Pak Gatot. Ya enggak perlu. Makanya terusannya ayat. Lah repotnya sekarang santri-santri kalau pidato khitobiyah di pondok-pondok ya diputus kayak orang liberal. La ikraha fiddin. Ini pertanyaan yang pertama. Itu belum wakaf masih umuman Al-Qur'an. tabayyana rusdu. Ditaksis sesuai konteks sekarang. Paham yang saya maksud ya? Sekarang kekinian. Sehingga kadang Nabi itu ngendikan secara ekstrim. Yang pertama, Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meyakini la ilaha illallah nanti pasti masuk surga. sesuai Entah dengan kapan pasti sains, masuk. ilmu sains. Kalau belum ya terima, tapi pasti lah. Terus Nabi sempat ngendikan itu hadis sahih. Wa in zana wa in saraka, meskipun pernah punya masa lalu, zina itu fi'il mandi, pernah punya masa lalu, pernah zina, pernah malik. Itu sampai 3 kali sahabat protes. Sesuai dengan sains akhir-akhir ini. Tapi saya berkali-kali ngomong di ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di rumah ngomong kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki tidak bisa terganggu oleh perilaku sosial. Bukan masalah seakan-akan hadis ini membolehkan zina, itu tidak mungkin. Inna wa la ya'muru bil fahsya. Allah tidak akan nyuruh hal yang buruk. Tapi saya beri satu logika, satu analogi. Kalau rektor Al-Azhar kamu tanya, 1 tambah 1 berapa Pak Rektor? Pasti ini bilang 2 saja ya. Memang saya ulang lagi. Kamu tanya Amrozi ya bilang 2. Kamu tanya Pak Ahok ya bilang 2. Enggak, karena kamu tanya Anies Baswedan ya bilang sama orang-orang. Tanya Pak Nusron dia jawab 2. Sama semuanya jawab 2. Mereka kan karena kebenaran hakiki pasti absolut. Sekarang misalnya gini, ada ronde dari sebetulnya ayat itu jelas. Dulu Doli misalnya. Kamu tanya, Mbak, 1 tambah 1 itu berapa? Pasti bilang 2. Jelas. Jangan kamu mentang-mentang imam masjid. Saya tak jawab 3, saya kan imam masjid. Masa sama dengan ronde? Tidak bisa, kebenaran absolut itu pasti sama. Mbok rektor Al-Azhar sama siapapun ya jawabnya 2 tambah 2. Paham yang saya maksud? 1 tambah 1. Sebab itu kadang Nabi ngendikan wa in itu la ilaha illallah itu kebenaran absolut. Lebih absolut dibanding 1 ditambah 1. Sehingga kebenaran absolut la ilaha illallah itu enggak bisa terganggu oleh apapun. Benar-benar sudah punya eksistensi yang nyata. Paham ya Mas? Untuk diakui itu enggak. Nah itu disebut qad tabayyana rusdu. Orang seluruh Indonesia kan bilang. Kita tanya rival politik. Enggak usah diintimidasi nanti ditangkap. Pak Jokowi kamu tanya 1 tambah 1 ya 2. Pak Prabowo ya bilang 2. Bukan karena rival politik. Tadi Pak Jokowi jawab berapa? 2. Ya udahlah 4. Enggak ada seperti itu. Itu belum wakaf. Itu disebut qad tabayyana rusdu. Nah kembali ke ide tadi. Ide bahwa wukuf boleh di mana saja, terus boleh tidak syawal, itu udah ide. Sebenarnya sampean mikir saja itu sudah kriminal. Berarti sampean ngapalkan pikiran salah. Ya, tapi pasti. Karena kalau kita diskusikan itu lucu sekali. Karena ya itu sudah gini loh faedah khilaf nanti. Saya kasih tahu lalu pernah zina. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafal ladzi khadzum minan nadhar. Enggak semua khilaf itu dianggap satu khilaf, satu perbedaan pendapat. Kalau absolut kebenaran yang kualitasnya enggak sama-sama mutu. Kalau yang satu enggak mutu itu enggak dianggap bukan masalah, enggak level. Seakan-akan hadis ini itu tadi misalnya tidak mungkin Imam Ghazali ngendikan begini. Qolal Ghazali gini. Pasti saingannya ya Qolan Nawawi atau Qola Al-Qurtubi atau Qola siapa lah. Kalau rektor Al-Azhar kamu jangan Qolal Ghazali terus kamu saingi. Menurut Ustadz dari Solo, dari Jogja, wah ya enggak level masa Imam Ghazali disaingi. Itu ya aturannya seperti itu. Ini jelas. Rasulullah sendiri yang ngendikan al-hajju arafah, bahwa syarat sahnya haji adalah wukuf, dan Nabi menyebut arafah. Tentu kita tidak pernah memperbandingkan apa yang disabdakan Nabi dengan yang jadi pikiran mereka. Kamu tanya, Mbak, 1 tambah 1. Kalau mereka alasannya karena orang bergumul di situ, di Mina, di Arafah, gara-gara waktunya sama, titiknya sama, terus terjadi kematian gini-gini. Apa yang enggak wukuf di Arafah itu hidup semua. Itu kan kayak dalilnya orang rokok. Rokok mari cepat mati. Oh, sing rokok ya mati. Orang-orang jil juga mati. Orang-orang liberal yang pikirannya katanya ingin menyelamatkan kehidupan juga pada akhirnya mereka mendingan mati di Arafah, keren di tanah suci. Itu tidak usah begitu. Sebenarnya begini loh. Mereka itu menjadi salah karena nggak mau ngaji fikih secara serius. Pak Jokowi kamu tanya. Saya itu menyesal sekali ya. Kenapa sih orang wukuf itu kok dungani suwira barbar itu mang sakilian. Tadi Pak Jokowi jawab. Gue dungo itu yakin pangeran apian sedih tetap dituruti gitu aja, gak usah lama-lama. Ya kata hikam kan gitu. Ngelingno pangeran ujo suwi-suwi. Sing perlu dielingno sing iso lali. Pangeran iso lali kok amen mbok elingno wae kan gitu cara madzhab hikam.
Makanya kata madzhab hikam kan gitu. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Yang boleh diingatkan yang mungkin berarti lupa. Tapi kalau masih ingat ya sudah tidak usah diingatkan lagi. Karena doa itu sekali saya diskusikan itu lucu. Saya ini termasuk korban kitab hikam. Itu sudah. Loh, saya itu berkali-kali ke Mekah. Itu saya kalau dongo itu pertama di Multazam berdoa. Itu saya sebagai santri. Ya pas di Multazam ingin berdoa lagi. Tapi mesti spontan itu ingat hikam. Yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Akhirnya bilang, ya sudah tadi Gusti. Ya gitu doa. Di putaran ketiga bilang, tadi loh Gusti. Ya gitu terus. Karena memang saya malu mengingatkan zat yang nggak mungkin Imam Ghazali lupa. Tapi sampean jangan ikut saya, ini kriminal. Ini termasuk sisi-sisi kriminal ilmu saya. Tapi ilmunya ada, sampean cari di hikam. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alihil ikhfal. Yang boleh diingatkan, yang berpotensi. Mungkin Anda punya dalih. Wah, aku dongo mau nunjukno butuh Gus, tapi rakemen disembadani. Ya alhamdulillah aku ngono. Tapi tak pikir makom sampean tidak seperti itu. Tetap kepengen. Dan Nabi menyebut. Lalu pertanyaannya kemudian memperbandingkan apa kalau kita ngikuti fikih sebetulnya nggak perlu menumpuk di Arafah, sama cari di takrib, di muin, di semua bab fikih. Wukuf di Arafah itu sah dan nggak perlu muksun. Walau mutarodidan meskipun hanya jalan-jalan, bahkan di Fathul Muin diberi walau lagi walau fitolabi abidin. Apa yang nggak wukuf moro Arafah be golek duit ceblok atau golek apa ngono ya wis enggak jalannya orang rokok mari. Lho andai kan semua melakukan itu mau nge-shift muter saja kan selesai kan. Mari terus dodongkrok di situ lama-lama. Orang-orang liberal yang pikirannya ingin menyelamatkan diri. Zaman Fathul Muin dihentikan walau mutarodidan lewat tok itu sudah keren tanah suci. Sah. Bahkan walau fitolabi abigan meskipun tidak punya niat itu sebenarnya wukuf. Mereka itu maunya ke situ. Enggak mau ngaji. Ya sudah nyari-nyari apa gitu. Saya itu menyesal sekali ya kenapa sih orang sing maring menumpuk gara-gara semua itu ingin ideal. Mumpung di Arafah, ngentekno Tegal, ngentekno sawah, wah sudah. Makanya kalau haji itu sama orang yang ngedol Tegal mesti seru, wah itu nangis. Haji be orang alim atau orang KPIH gak iso nangis karena malah badi kan dia kan gak pati iso nangis mesti. Nah ini kan gitu. Nah ini penting saya utarakan. Jadi andikan orang itu ya haji lah ya orang-orang alim. Setahu saya orang-orang alim kalau haji ya biasa saja. Sekadarnya. Karena ya dia tahu ini masalah karena nanti ganggu yang lain. Sekadar. Ini termasuk korban kitab hikam. Karena kita ini berlebihan. Itu saya kalau dia menumpuk di situ. Padahal fakta zaman dulu sudah mengatakan walau mutarodidan fitolati abidin. Jelas itu. Masih ingat atau tidak? Harus ingat kan yang mungkin dulu. Akhirnya bilang ya sudah tadi Gusti. Jadi ini kan problem kita lagi-lagi kita enggak menguasai ngotok fakih Gus. Gitu terus. Karena memang saya malu. Saya dulu sinau Fathul Muin, makanya Gus Zofur itu cerita. Tapi sampean jangan kita ini hidup kriminal. Gus Zofur sering cerita ke saya. Kita ini hidup sisi kriminal. Zaman saya jenengan itu rata-rata teman-teman Fathul Muin itu setengah hafal Ian. Ya karena kompetitornya ya baik, peminatnya ya baik. Dulu saking senengnya Gus Naji sama ilmu itu beliau pernah ikut Fathul Muin era saya. Padahal sudah dari Mekah lama. Saking senengnya ilmu. Jadi kita dulu biasa tetap kepengen diskusi dengan Gus Naji, dengan Gus Zofur karena saking senengnya. Pertanyaannya kemudian itu tadi. Karena memang ilmu itu asik. Sebetulnya nggak perlu menumpuk di Arafah. Tapi kita ini belajar fikih itu tidak seperti itu. Kita sudah kayak ya sudah kayak orang-orang yang nggak mau fikih. Walau mutarodidan meskipun wong nak donga ning Arafah gini-gini itu. Ya hanya gitu-gitu. Enggak mikir kalau ganggu orang lain itu begini berarti golek duit ceblok atau golek apa. Itu satu. Jadi menurut saya sampean jangan pernah terlintas bahwa pendapat jil atau apa saja itu pendapat. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaro illa khilafal ladzi khaddu minan nadhari. Enggak semua khilaf itu kita hitung khilaf kecuali yang kualitasnya. Kecuali begini kualitasnya agak sama. Misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu trennya kan mayit di depan, terus imamnya itu di belakang. Nah itu boleh, ada ulama mengatakan nggak apa-apa. Sholat jenazahnya di depan, mayit imamnya di jenazahnya di belakang, imamnya di depan. Meskipun itu tidak lazim, tapi masih masuk akal itu tadi fa'innal janazah laisat bimanzilatil imam. Piye jenazah ora imam wajib wong ngarep. Alasannya apa? Lho itu udah orang liberal itu kitab Makhalil. Nah ini kan kaul awal jenazah harus di depan, kaul sani tidak harus. Pipi jenazah itu tidak imam. Coba alasannya di depan apa? Dia ada orang alim kalau haji tidak imam. Sekadarnya. Kalau seperti itu masih khilaf karena sama-sama ulama. Ganggu yang lain. Dan khilaf ini dipraktekkan, tapi jangan di sini loh ya, jadi fitnah. Karena kita ini Saman tak cerita nih. Saman kalau haji itu tiap ba'dal maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, saman jawab saja. Yang pernah haji. Tiap maktubah kan ada sholat, harus ingat.
jenazah. Itu jenazahnya di depan apa di kamar mayat? Mungkin problem kita lagi-lagi tidak hafal. Itu bukan goib loh, orangnya masih belum dikubur. Tidak sama jawab saja. Dulu Sinovatul Mu'in, makanya Di kamar mayat, tidak. kita ini Tidak semuanya dibawa ke cerita ke saya, kita ini hidup berkah. depan. Zaman saya Artinya ada konteks tertentu, mungkin kau itu yono gunane dalam konteks Mekah karena orangnya banyak sibuk. kompetitornya ya Prakober gawa nopo? ya baik. Jenazah. Tapi nak dalam konteks Indonesia ya suulat. Sama ilmu itu beliau pernah ikut Fatul Mu'in. Wong keren pisan kok ngarepe kok ora oleh gitu loh. Jadi maksud Saking senengnya. Jadi kita dulu biasa. ya kalau kiai kan biasa kok ngarep keren. Misalnya jenazah wong awam Karena saking kesempatan sak ngarepe kiai yo pas mati kowe kok ora oleh gitu. Jadi cara kula itu kan. Iya misalnya orang awam goblok mati. Jenazah dak kok nggak nguri. Jadi yo apa dadi ngarepe kiai pisan kok ora oleh gitu. Jadi menurut saya itu. Tapi kalau kamu mengatakan ini fardu ain, kalau nggak di depan nggak salah, alasan Anda apa? Ini itu udah imam. itu satu. Jadi menurut saya Yang wajib di depan kita ini kalau bahwa pendapat jilat apa lah seperti itu khilaf. Ini cerita khilaf. khilaf inja'ab Mutu, alasannya sama-sama mutu. dominan Koilnya yang punya pendapat ya sama-sama mutu karena diceritakan kita mahal. Dan dipraktekkan di Arab Saudi, yaitu banyak jenazah di kamar mayat, tetap sholat apa? sholat jenazah itu trennya kan mayit di depan. Goib. Imamnya itu Itu pernah saya praktekkan. ulama mengatakan enggak apa-apa. Tapi sekali itu saja, mungkin tidak terulang. Pas kemarin Mbak Nafe Hajin. Apa jenazah? Mbak Nafe itu dekat jenazah itu tidak mungkin, banyak sekali. Gak sholat terus bunyi-bunyi tante ini nganti jam loro. Dan saya akrab sama beliau sering guyon. Wajib kok ngarep. Belum meninggal tuh berkali-kali. Ya memang masih keluarga sama saya jadi sering guyon. Orang liberal itu Sering guyon sama saya. Ya aku sebenarnya tenanan. Ini sering ngandani saya. Saya nggak ngira kalau mau wafat. Dia ada Akhirnya saya itu ke masjid sama anak saya namanya Itu Hasan. masih khilaf, Aku nyelati sama-sama Bana. ulama. Pak kok nggak di depannya? Ya sudah ini darurat. Praktekkan, tapi jangan Karena nggak mungkin mendekat beliau. sama tak cerita nih. Sama Jadi ya itu tadi. Buktinya sholat goib. Sholat goib juga. Misalnya orang Kediri boleh nggak nyolati orang yang mati di NTT yang lebih timur? Boleh nggak? jenazah. Boleh. Padahal mayatnya di Kamar mayat. belakang. Karena memang tidak imam. Orangnya masih belum dikubur. Nah kalau seperti itu khilaf, ini cerita. Kalau seperti itu khilaf, meskipun agak-agak kontroversi, tapi kualitasnya masih waras, masih bagus. Semuanya dibawa ke Sama kalau nggak percaya cari di mahal di bab jenazah. Kalau mahalnya tidak ada di Kolyugi, tapi jelas saya yakin itu ada. Mekah karena orangnya Saya tidak donan yakin ya. Kalau nu mulang, ya mulang terus tidak punya masalah ingatan. Jadi ingat betul kalau takbir itu ada gitu. Jadi saya ingat betul kalau takbir itu ada gitu. Jadi maksudnya. Nah terus pertanyaan kedua dari Kang Anwar tadi itu memang problem. wong awam kesempatan. Tapi itu bisa diatasi lewat seni menulis. Biasanya kalau seorang penulis, apalagi di Indonesia itu kan gampang sekali. Kalau kata itu bisa bias atau majas kan bisa dikasih tanda kutip. Dikasih tanda apa? Kiai pisan kok ora oleh gitu. Itu memang nyata ya. Tapi Saya pernah berdebat berkali-kali. Saya kan satu tim ya dengan Pak Zeni, dia seorang profesor, juga pernah tanya Gus Wafi, putrane Mbah Mun saat di Syria. Zaman itu saya Robin Al-Budi masih hidup. Lah seperti itu khilaf. Saya itu punya komunitas dokter. Mutu, alasannya Ini cerita nyata ya. Yang dia tanya gini Pak Bahak, sama-sama mutu karena kita ini ahli embriologi dan dipraktekkan dan tidak pernah ada ceritanya ada segumpal darah dalam proses embriologi. Sholat apa? Yang ada itu sekian zigot yang berhasil nempel di dinding rahim itu nanti yang jadi janin. Itu pernah saya Jadi kalau kita ngaji ada segumpal darah itu menjadi aneh. sekali itu saja. Karena proses itu tidak ada. Pas kemarin Mbak Nafe Hajin. Ya saya jawab enteng saja. Dekat jenazah itu udah Ya kan yang bilang segumpal darah itu kiai kan tidak sholat Quran. wes bengi-bengi tante ini nganti. Makanya benar Kang Anwar tadi yang ngomong itu mufasirnya atau kiainya yang terjemah. Kalau Quran hanya bilang min alakin. Memang masih keluarga sama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Alaq itu kan dari kata alaqo ya'liku alaqon, sesuatu yang nempel itu namanya alaqo. Makanya di Alfiyah ada wa ulqatun hasilatun. Ulqah itu sesuatu yang sama anak saya namanya Hasan. terkait atau yang menempel. Pak kok enggak di depan? Menempel. Ya sudah ini darurat. Sehingga ya Karena enggak mungkin ya pokoknya kalau alaq itu artinya tidak harus segumpal darah, bisa sesuatu yang menempel. Sama cari di kamus, dicari sama dia kamus. Aliko ya'liku menempel. orang Kediri. Ya oke Bapak enggak masalah. Orang yang mati di NTT yang lebih Nah, boleh enggak? lalu kalau kita memaksakan itu bukti ilmiahnya Quran ya resiko juga. Nanti ada penelitian yang berbeda. Makanya kita bisa memanfaatkan tanda kutip. Kalau lafaz itu majas atau kata itu majas, kalimat itu majas. Masih waras lah, masih. Atau kita menganalisis secara balaghah min jinsi dzalikat dam. Sama kalau enggak percaya cari di Misalnya begini. jenazah. Saya kalau sedang benci Anda, saya akan bilang kamu itu membawa WC.
Wong tak melete gue WC ngalor ngidul. Karena di perut kita memang ada kotoran. Berarti kita ini WC yang melaku ngalor ngidul. Oke, itu saat kita benci manusia. Coba sampean lihat di kitab tasawuf. Nah, terus pertanyaan kedua, fakih fatatakabbar itu memang wa anta kanafun minal aknam kan disebut. Kamu kok sombong gue WC menulis. Tapi nanti kalau kamu ngaji di alam rohani, kamu disebut gampang sekali. Laqad khalaqnal insana fi ahsani atau majas kan bisa dikasih tanda kutip. Artinya bisa saja alakin ini benar-benar maknanya segumpal darah. Tapi dalam konteks manusia, jenis kamu adalah jenis segumpal darah. Bukan dalam proses embriologi mengalami segumpal putrane bangun saat di Syria. Kita masih bisa berkelit. Asal kamu ilmunya banyak, hafalaman banyak, tetap bisa berkelit. Problemnya kadang kita tidak punya ilmu. Ini cerita nyata ya. Dia tanya gini Pak Bahar. Loh ya ini kisah nyata. Jadi kemarin tidak pernah ada cerita tanggal berapa saya lupa. Itu kan Kemenak datang ke Yai, ke Mbah Mun, ke Gus Yofur. Di antara usul saya seperti itu nanti yang jadi terjemah Kemenak. Kalau yang terkait sain itu dikasih bahasa yang bias. Karena nanti kalau tidak bias, ini nanti ada penelitian kelihatan Quran dianggap loh ya, dianggap salah. Sebenarnya salah yang terjemah. Atau kita yakin sesuai ilmiah ternyata suatu saat ada penemuan yang berbeda. Kita bisa manfaatkan tadi seni menulis tadi, misalnya tanda kutip atau dipakai kata bias. Ya misalnya begini, contoh paling gampang tadi, misalnya kita bangga misalnya Quran terbukti benar ketika mengatakan baca ala bainahuma barzakha wa hijra mahjura, antara air tawar dan air laut itu ada pemisah. Kita mungkin ya setuju nyari-nyari ayat tentang Big Bang, tentang apa ledakan yang dasar. Tapi apapun itu teori itu bisa iya bisa tidak. Ya, itu kita bisa manfaatkan tanda kutip. Atau seni pakai lugat. Saya beri contoh seni lugat begini. Lalu kalau kita keyakinan santri yang di sini, yang di Kewagean sini, makhluk itu yang terkenal kan 3. Manusia, tanda kutip. Kalau lafaz itu jin, atau terus setan. Kalimat itu majas. Atau kita sudah kan 3 itu. Keyakinan sampean manusia dengan jin sama apa enggak? Misalnya begini. Beda kan, katanya beda. Saya kalau terus jin dengan setan itu beda apa sama? Membawa wisi. Enggak sampean jawab. Wong tak meliti. Beda, rata-rata santri fikih bilang beda karena jin bisa mukallaf, bisa sholat, bisa enggak. Kalau setan pasti tidak ngalor gitu. Tidak sholat. Oke, itu saat kita. Tapi pecinta orang sholat dia. Kalau orang sholat datang, penggemar dia, mau ganggu. Nah sekarang pertanyaannya gini. Lalu ketika para ulama mengatakan jin dan malaikat itu beda, jin dengan setan beda. Tapi di Quran itu ada loh ayat fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Jelas ayatnya di surat Isra kalau enggak salah itu. Kana bukan dalam proses minal jin. Kana ana sapa iblis iku minal jinni. Padahal tadi Anda yakin iblis dan jin itu tidak sekategori. Tapi ayat itu karena problemnya kadang kita tidak punya ilmu. Caranya gimana gampang, sama cari di tafsir Baghawi atau tafsir Ibnu Katsir. Caranya adalah dianalisis secara lughah. Kemarin sesuatu yang enggak kelihatan atau yang gelap disebut jannah. Misalnya malam, kata Quran apa? Falam majanna alaihi lailu ra'a kaukaba. Karena malam itu gelap disebut jannah. Orang yang gila karena masturul akli disebut majnun. Karena madatul kalimah sama-sama jinnun. Atau kita yakin madatul kalimah kan sama kan? Saat ada penemuan yang jinnun musyaddad berarti jim nun. Misalnya tanda kutip. Saya ulang lagi ya. Kalau malam disebut falam majanna alaihi lail. Contoh paling gampang tadi. Kalau orang masturul akli disebut misalnya majnun. Orang dalam kandungan disebut janin. Kullu dzalika yusamma bidzalik li'annahu mastur. Semua dinamakan itu karena mastur tidak kelihatan. Dia setuju nyari-nyari ayat. Sekarang sampai tanya, iblis itu kelihatan apa enggak? Tapi apapun itu teori. Berarti kalau kana ana sapa iblis minal jinni setengah barang sing ora ketok. Kejumanane minal jinni kelompok jin. Nanti kamu masalah dengan kiai Anda meyakini, "Lho jin kok iblis?" Beda. Jin itu bisa ngaji yang di sini, yang di Kewagean sini. Ya gampang saja. Kalau jin yang sakolen ya jin yang bisa Islam bisa kafir. Tapi kalau kata jin yang dalam ilah iblis, karena minal jinni minal masturin. Sama yang sama. Manusia dengan jin sama apa? Tetap bisa ada solusinya. Katanya beda. Makanya ngaji itu jangan hanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu beliau hanya menjawab lewat riwayat. Beliau jarang bermain di lafaz. Tapi kalau sampean ngaji kayak tafsir Baghawi, kayak tafsir apa itu? Subhanallah. Ya Baghawi terus Bedawi. Itu nganalisnya sering pakai lafaz dan itu menjadi mudah.
Nah, sekarang pertanyaannya gini. Misalnya lagi begini. Lalu ketika para ulama Sholat kita ini ya sholat yang muftatahatun bitakbir, muftatamatun. di Quran itu ada ayat. Tapi kita secara lugat jelas as-sholat lughatan ad-du'a. Dan ada lafaz di Quran yang nggak mungkin kita maknani sholat itu dengan makna sholat yang mustalah alaihim al-fuqaha, yaitu di ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul. Muhammad, kalau ada orang zakat ke kamu, sholli alaihim, kamu harus mensolati mereka. Wong cek urip kok di Caranya adalah di solati. Pasti maknane sholli ai utulahum, kamu mendo. sesuatu yang enggak kelihatan. Terus inna sholataka sakanul lahum ai du'auka Misalnya sakanul lahum, doa kamu membuat mereka tenang. Paham sih kalau malam itu. lagi-lagi kita, kalau Anda janggal secara ilmiah, Orang yang gila. ya sama seperti misalnya katanya bumi menurut Quran itu diciptakan dalam masa 6 hari. Sama-sama jin. Padahal menurut teori Big Bang sekian juta tahun. Madatul kalimat. Lo yaumin itu maknanya tidak harus 24 jam. Musaddad berarti Kullahinin bisa disebut kullah yaumin. Ulang lagi ya. Buktinya ayat yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Apa Allah memutus sesuatu nunggu 24 jam? Kullahinin wa kulla waqtin huwa. Semua dinamakan itu karena Makanya di terjemahan UII termasuk saya usul sekarang sampai tanya. visitati ayam dalam 6 masa. Karena kalau orang bilang hari asumsinya itu 24 jam kali 6. Itu masih bisa, masih meskipun mungkin seperti itu, tapi ya mungkin tidak. Tapi kita masih bisa bermain kata gini, gue dinetralisir. Yaum maknanya khin. Ya gampang saja. Apa maknanya apa? Yang sakolen ya jin yang Kayak di apa? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi iblis. kulla yaumin huwa. Kayak di ayat lagi, limanil mulkul yaum. Tetap bisa ada solusi. Allah tanya itu ketika di akhirat apa di dunia? Tidak sama jawab. Ibnu Katsir Di akhirat. dia hanya menjawab lewat Ketika nanti di akhirat Allah tanya, liman iku kedue sapa al mulku te kerajaan al yauma, limanil mulkul yaum lillahil wahidil ya bawawi. fa inna fil akhirah laisa hunaka yaumun wala hunaka sa'a wala hunaka misalnya arbaun wa isruna sa. Di akhirat tidak ada 24 Misalnya lagi jam. Istilahnya Allah ya limanil mulkul. sholat kita ini ya sholat yang muftatahatun bitakbir muftatamatun. Paham sih kalau maksud? Jadi lagi-lagi syaratnya hafal. As-sholat lughatan Nah, jadi artinya lafadz yaum dipakai di Quran berapa kali? Konteksnya apa? Sholat sing mustalah alaihim al-fuqaha yaitu di Ya ayat saya kira demikian. min amwalihim Mungkin kita anggap cekap ya karena tadi apa? Ini Jumatan terus tak pikir sholli tanya itu ya saya yang tanya. sholat sakan. Ya nggak apa-apa kalau masih ada yang tanya. Tapi saya pikir ya itu tadi lah. Kamu harus mensolati. Yang saya utarakan saya kira cukup. Kalau ingin alim memang syaratnya harus Maknane sholli hafal banyak. Terus ya kalau enggak ya itu tadi harus orang sudah tidak ada semua terus tinggal kita yang hidup itu pasti kita alim sendiri itu. Ya pilihannya hanya itu. Lagi-lagi kita. Tapi kalau ingin kompetisi masih gampang lah. Di Kediri banyak orang alim, di Rembang banyak kan bisa. Cara Imam Bukhari al-luqi wal mu'asyarah bisa sering ketemu lewat ngaji kilatan atau ngaji. Para kiai banyak. Ada yang kiai fanatik khatam kilatan. Di Sarang ya banyak kados kisah itu. Ngaji itu khatam itu barokah kan pernah mendengar. Ada kiai yang senangannya yang penting faham. Apa Allah memutus Ada kiai yang kebetulan nasibnya baik ya faham ya khatam. Itu ada santri macam-macam, sementing khatam. Ono sing penting paham, sing penting masa ya saya usul penting untuk barokah. visitati ayam. Repot asal. Karena kalau orang Repot, asumsinya itu 24 jam kali 6. Tapi yang penting itu Itu masih Sama. bisa, masih meskipun kalau orang mungkin lain seperti tahu itu. Quran Tapi lewat ya mungkin terjemah tidak. kita kalau bisa jangan. Tapi Kita masih ini bisa ngaji bermain Jalalain, ngaji kata, gini, ku di tafsir netralisir. sawi, Yaum ngaji maknanya macam-macam. khin. Saya itu kalau sinau tafsir itu tak ulang-ulang. Saya itu sampai lupa khatam jalan berapa kali itu sampai lupa. Samawati. Karena itu tadi setiap saya baca pasti nanti analisisnya beda tadi misalnya Di ayat lagi budu robbakum. Kalau dalam konteks orang kafir jelas wahidu robbakum karena mereka masih melakukan isyrok. tidak sama jawab. Tapi kalau orang Islam dibilang cong kamu ibadah, dawimu alal ibadah karena sudah. Iku kedue sapa al mulku te Itu Imam Suyuti tidak konsisten. Nggak konsistennya karena beliau orang alim. Ya Yohanes kadang tafsiri ahla Makkah. Memang saat itu konteksnya Makkah. Tapi dalam konteks Islam tentu wama arsalna ka ilaka fatal didasi basyiro. Itu kan ulama. Kalau ingat asbabun nuzul ya Yohanes jelas ahla Makkah. Tapi kalau ingat umumul Quran nas ya kullan nas bukan harus ahlan apa? Jadi artinya Makanya ada fi tafsirin qala ahla Makkah wa fi tafsirin akhar dia bilang ayan nas. Ini yang mengulang-ulang akan paham karena konteksnya konteksnya apa?
ini Jumatan terus tapi Lagi-lagi ya tadi harus hafal. tanya itu ya saya yang Ayuhan Nas dipakai Quran berapa kali? Konteksnya apa saja? ya nggak apa-apa kalau Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya ya itu tadi. bagaimana perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah, beliau enteng jawab. Memang Biasanya kalau surat Makkiyah dimulai ya ayuhan nas karena mereka zaman itu masih kafir belum berstatus mukmin. Kalau di Madinah rata-rata khitab sudah ya ayyuhalladzina amanu karena di Madinah mayoritas sudah mukmin. Tetap memanfaatkan proses dialek dan itu mudah. Memang kalau kita neliti terus mudah. Mana nih mudah itu tidak sulit. cara Imam Bukhari wal masyarah bisa Ya memang Nabi begitu. lewat ngaji Terus sampean kalau hafal hadis nanti akan ngomong seperti saya. yang kiai fanatik Lu itu otomatis. Misalnya begini, Nabi itu ditanya, ya Rasulullah pernah mendengar jelani ala amalin gini-gini terus terakhir dia yaitu khilunil jannah yang bisa masukkan saya ke surga. nasibnya Nabi jawabnya itu inna dzalika yasir itu gampang. Tapi terusannya yang enggak nguati alaman yasarohu. Wah, oh itu gampang dong bagi wong sing digampangno pangeran. Orang kata Nabi, wah ini sulit. Enggak semua orang masuk surga. Nabi jawabnya inna dzalika tapi yang penting itu yasir itu gampang. Tapi terusannya alaman kalau orang lain yasarohu. terjemah kita kalau bisa jangan Iya mengenai Quran adatnya ya gitu. tafsir Inna dzalika ala wahi yasir. saya itu kalau sinau Ya, itu ulang-ulang saya itu sampai lupa khatam Bukan berarti kita nyepelek enggak, memang ya itu tadi. karena itu tadi Sesuatu sulit itu kalau kita tidak tahu rumus tadi, kita tahu, cuma tidak mau. misalnya Sampean tahu kalau rumusnya ingin alim tafsir harus hafal Quran, hafal hadis, pernah ngaji etkon ngaji ini. Tahu, tapi kan enggak mau. tapi kalau orang Akhirnya mau takon tok, carane ngalim piye, Gus? Asline ngerti, nak carane iku ngerti. Gelem wis sing ra gitu. itu Imam Suyuti Itu kan gitu. enggak konsistennya karena Ini mboten kenyek kan ngomong fakta on biasa mawon, mboten. memang saat itu konteksnya Ya seperti kamu mau ke Jakarta kan jauh, tapi tetap gampang. Caranya beli tiket gini-gini ya kan. Talidasi Basyiro Ya kalau ingin alim tafsir satu hafal itu kan Quran. ulama kalau ingat Dua minimal setengah hafal Jalalain. Nanti kalau Jalalain janggal, kamu ngaji Sawi karena banyak juga Jalalain yang diprotes sama Imam Sawi dikritik itu kan wajar ya. Sarah itu hanya membenarkan yang di matan ada masalah. Takrib kurang barokah ya ada beberapa yang dibenarkan Sarah. Kayak takrib ngendikan mabit bimina sunat apa wajib kalau di kitab Fathul Qorib. Sunat di Sarah dibenarkan kalau yang benar itu wajib. Takrib bilang sholat jamaah itu sunat muakkadah. Di Sarah dibenarkan itu fardu kifayah. Ya sama di Jalalain kadang ada masalah seperti itu. Imam Suyuti meyakini satu hal sama Sarah dibenarkan. Makanya ya Jalalain ya Sawi. Nanti setelah itu khatam semua belajar tafsir Bagawi. Nanti kan alim sendiri. Apalagi di desa kamu tidak ada orang alim, wah hebat. Kak, kamu jangan hidup di sarang, di Lirboyo, di daerah-daerah, jangan hidup di Kuagen, nyari daerah yang aman. Aman dari kontrol maksudnya. Tapi yang jelas itu jawab dulu mudah. Kalau kamu menjawab sulit, kualat neraka. Iya bagaimanapun Quran disifati Allah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Makanya saya tadi ngomong, kalau Anda hafal seperti saya, pasti cara ngomong kayak saya. Kita mau ngomong Quran sulit tidak mungkin. Kita ini ingat kalau Allah mensifati Quran walaqad yassarnal Qur'ana. Fakaifa wasafahu wa bil yusri wa anta taqulu bil usri. Bagaimana Allah mengatakan yusrun kemudian Anda mengatakan usr. Neraka sama bantah pangeran. Atau gini kalau terpaksa muni sulit Gus. Tapi sementara ini, pokoknya tambahi gitu. Lah nanti ya masih sulit. Tapi ya bisa saja tidak sulit. Karena tadi bukti kalau Quran mudah, orang kafir ketika dibacakan yang nangis banyak. Raja Najasyi sebelum Islam dibacakan surat oleh Ja'far bin Abi Thalib nangis. Inna hadza wa ma nazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan Taurat pasti dari pintu yang sama, dari nur yang sama. Miskat itu nur. Faham nangis sampai wa idza sami'u. Sami'u itu belum Islam loh ketika itu. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq lagi yaquluna rabbana amanna. Artinya fahimu khina kanu fil kufr. Mereka paham ketika masih wajar ya Sarah itu karena muyassar Quran itu masalah. Fakih falat kurang barokah ya ada wa anta tata alam kutuba kadza wa kadza wa takhtimu kutuba kadza bimina sunat apa wajib kalau kok ejek kadza sunat di Sarah. Lah entek kadzane benar itu wajib. Takrib ini bukan kritik, ini pelurusan. Di Sarah dibenarkan. Sampean jangan sensitif kok cawe wedok yang dikandani sensitif mutung. Ini pelurusan. Jelas Quran disifati walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan itu nyata, saya ulang lagi itu nyata. Tafsir Bagawi.
Nanti kan alim Sampai yang saya ceritakan di makalah ini ada orang Bedui, ada seorang khotib khutbah, "Fawarobbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum misama annakum tantiqun." Arabinya tanya sama Pak Khotib, "Pak Khotib, itu kan artinya kan demi Tuhannya langit dan bumi." Si Arabi tanya Pak Khotib, "Yang bikin murka Allah itu siapa? Kok sampai Allah terpaksa sumpah?" Yang jelas itu jawab dulu. Karena si Arabi tahu orang sampai sumpah itu pasti karena tersinggung. Kalau nggak tersinggung ngapain Anda sumpah? Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sampai sumpah itu karena tersinggung. Kita ditagih orang, sesuk tak sahur. Ditagih lagi bilang kita tak sahur. Nah, saya percaya banget. Wallahi sesuk tak sahur. Kalau orang sumpah itu karena tersinggung. Ternyata betul. Sampai cek di Quran. Kalau Allah memulai surat dengan sumpah, pasti terusannya Allah itu duka atau marah karena sumpah. Kemudian Anda mengatakan rokok sama pahit itu untuk yang tersinggung. Makanya di Balaghah diterangkan kalau kaidah normal, kondisi normal kamu harus bilang Zaidun qaimun. Kalau mukhatab ada indikasi tidak percaya, kamu bilang inna Zaidan qaimun. Kalau selalu kelihatan tidak percaya, kamu harus bilang wallahi inna Zaidan laqaimun. Karena tadi bukti kalau ya enggak ada ilmu Balaghah. Lah iya itu kan Arabi saja paham. Kamu yang ngaji Johorul Makno enggak paham kan aneh. Makanya itu penting gitu. Nah, lagi-lagi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal ya doa ini bagian ustadz yang pun khusyuk nih kan tuh ning kersane ini. Ampun kula iki. Alhamdulillah waktu sudah selesai habis ya. Meskipun sebenarnya kita masih ingin berlama-lama ya, tapi hari Jumat. Namun dari moderator mungkin kalau nggak menyimpulkan kurang pantasnya. Hanya satu kesimpulan, ketika kita ingin seperti beliau, syaratnya harus banyak hafal. Ya, namun ini kemauan. Iki sebelum kami tutup, mungkin kata penutup terakhir saking Yai, terus mungkin ditutup doa kali pengasuh. Penutup terakhir mohon. Kesimpulan Anda sudah benar. Dari kami moderator kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim dan Ustadz Muhammad Khairul Anam kami haturkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa benar-benar menjadi tambahan ilmu yang bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, puncak acara yang terakhir yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum. Kalau kaidah normal dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum wekdal saha panggenan kaula semanggaaken. Kamu bilang wallahi inna Zaidan laqaimun. Iya enggak dia ini. Kamu yang enggak paham kan aneh. Makanya itu penting. Lagi-lagi walaqad yassarnal lidzikri fahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waktu sudah selesai. Tolabal ridho illahi lahul fatihah. A'udzu billahi Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. satu kesimpulan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. doa kali pengasuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dzatihi qadim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi ataihi kafir,
Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna jayyidaini, Allahumma la tafdhna yaumal qiyamah, Allahumma waffiqna lil khair, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutasyabihan alaina fanattabi'al hawa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum kami haturkan terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama sehingga paripurnalah acara pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan makbulan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami di sini sebagai pemutar roda acara tentunya banyak kesalahan dan kurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qawli hadza ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi 'ilmihi muhammad. Hemat dan untung lebih di alibaba.com. Unduh aplikasinya sekarang. Ya man huwa fi fi'lihi kamil, ya man huwa fi dhatihi hakim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi ataihi kafir. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna jayyidaini, Allahumma la tafdhna yaumal qiyamah, Allahumma waffiqna lil khair, Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutasyabihan alaina fanattabi'al hawa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum kami haturkan terima kasih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama sehingga paripurnalah acara pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan makbulan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami di sini sebagai pemutar roda acara tentunya banyak kesalahan dan kurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qawli hadza ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi. Hemat dan untung lebih di alibaba.com. Unduh aplikasinya sekarang.